Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya, karena saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Kalian semua tentu saja tahu bahwa virus ini sangat mudah sekali tersebar. Untuk itu, dianjurkan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh yang biasa disingkat PJJ guna meminimalisir persebaran COVID-19. Menurut kalian, PJJ selama ini bagaimana? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, di sini aku akan menyampaikan tips-tips melaksanakan perkuliahan online selama pandemi agar kita tetap bisa berkonsentrasi dan lancar saat melaksanakannya. Disimak ya. 1. Fasilitas. Ada beberapa fasilitas yang perlu kalian persiapkan dalam melakukan pembelajaran online ini. Yang pertama ada handphone. Handphone sangat penting dalam pembelajaran online ini karena dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan dosen maupun teman-teman kita. Yang kedua, kuota atau wifi. Tanpa kuota atau wifi, kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar, bahkan kita bisa ketinggalan. Namun di sisi lain, kita harus memperhatikan sinyal. Carilah yang sekiranya kartu perdana yang sekiranya itu internetnya stabil di daerah kalian masing-masing. Yang ketiga ada laptop atau komputer. Dengan laptop atau komputer, kita bisa mengerjakan tugas seperti Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain dengan leluasa. Menggunakan HP bisa, namun kalau menggunakan laptop atau komputer, kita bisa lebih leluasa saat mengerjakannya. Apalagi kita sebagai jurusan desain, tentu saja ada beberapa matkul yang menggunakan software desain seperti AutoCAD, SketchUp, 3D Max, dan lain-lain. Dan itu membutuhkan laptop atau komputer. Yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti charger, flash disk, kabel data, dan lain-lain. 2. Ruangan yang nyaman. Dengan ruangan yang nyaman, biasanya bisa membuat kita lebih fokus atau lebih siap menerima materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen-dosen pengajar kita. 3. Tidak menunda tugas. Jika dosen memberikan tugas, sebaiknya kalian langsung mengerjakannya. Jangan ditunda, nanti akan menumpuk di belakang, dan itu mengakibatkan kita begadang atau lembur. Untuk itu, tips yang keempat, kita harus bisa pandai mengatur waktu. Pandai mengatur waktu itu yang pertama dari jam tidur. Jam tidur kalian kalau bisa jangan berkurang ya. Jangan berkurang gara-gara lembur ataupun begadang. Oke, tugas kita memang banyak. Memang kadang itu masih lembur maupun begadang. Namun kalau bisa kita harus pandai-pandai mengatur waktu untuk istirahat. Kita butuh istirahat karena di pagi harinya kita akan melaksanakan perkuliahan online lagi. Kita mendapatkan materi lagi, kita mendapatkan tugas lagi. Untuk itu kita harus bisa mengatur waktu tidur kita. Dan yang kedua ada bangun tidur. Bangun tidur itu kalau bisa pagi hari ya, minimal 2 jam lah, 2 jam sebelum pelaksanaan perkuliahan atau saat subuh gitu kita harus sudah bangun gitu kan, sudah persiapkan diri untuk perkuliahan online. Jangan bangun mepet-mepet karena nanti saat absen itu bisa berpengaruh banget sih, nanti bisa salah absen gitu karena kita itu masih mengumpulkan nyawa. Terus yang ketiga ada istirahat yang cukup. Kalau saat mengerjakan tugas kita merasa lelah atau kita saat kuliah itu membaca materi kita merasa lelah, kita sebaiknya istirahat sebentar, minimal 5 menit lah kita istirahat sebentar gitu biar tidak lelah, biar matanya tidak capek saat melihat handphone maupun laptop. Oke, kita harus bisa pandai mengatur waktu. Yang kelima, persiapan diri. Persiapan diri ini dari mandi, buang air besar, sarapan, dan lain-lainnya. Kita harus melakukan itu semua sebelum perkuliahan dimulai. Untuk itu tadi kita harus bangun pagi untuk persiapkan diri kita agar lebih siap saat melaksanakan perkuliahan online.
Tips yang terakhir ini sebagai tambahan agar kita tidak sepanung banget atau kita tidak merasa bosan gitu, yaitu adanya cemilan dan juga minuman di samping kita. Kita boleh saja sambil makan sambil minum saat pembelajaran online, tetapi kita harus tahu kondisi dan juga situasi saat itu. Semisal kita sedang melakukan Zoom atau Google Meet atau lainnya, dan itu harus open cam, sebaiknya kita hindari dulu, kecuali kalau dosen memperbolehkan. Misal kayak boleh sambil makan, boleh sambil nyemil, boleh sambil ngopi, boleh sambil minum, bebas, yang penting kalian tetap fokus, itu boleh. Tapi kalau misal tidak diperbolehkan dan open cam dan itu saat UAS, kalau bisa itu dihindari dulu cemilan dan juga minumannya. Tidak, kalau bisa sih itu harus banget karena tidak sopan saat UAS, saat formal kayak gitu kita makan atau minum itu tidak sopan. Oke, kita harus tahu situasi dan juga kondisi saat itu juga. Boleh saja, tapi kita harus mengerti. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, kita masih menghadapi masa pandemi COVID. Tetap menerapkan 4M, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Jangan sampai lupa 4M itu ya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dah, tunggu video selanjutnya. Bye.